Halo, apa Assalamualaikum. ini? Waalaikumsalam, Mbak Galuh. Eh, eh, suaranya Mbak kedengeran di sini ya? Iya, kedengeran. Jelas nggak? Apa putus-putus? Jelas-jelas. Jelas. Gambarnya juga muncul ya di sana? Apa, Mbak? Gambarnya muncul juga di sana. Gambar yang di sini. Muncul. Iya. Tapi kadang ya ada terputusnya sih, mungkin sinyalnya. Tapi nggak apa-apa. Jelas. Ya, oke, oke. Sebentar. Ya, nanti kalau pas kita ngobrol, terus ternyata apa namanya suaranya ini ya, suaranya apa namanya suaranya keputus atau suaranya tidak jelas, bilang aja ya. Nanti kita ulang. Iya, Mbak. Oke, Mbak mulai ya. Mbak sapa-sapa dulu bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Happy weekend with Happy Love. Oke, kita ketemu lagi di agenda pekanan kita live Instagram bersama Happy Love. Nah, pagi ini kita akan sharing-sharing bersama Kak Iis Yusniawati. Nah, spesial banget nih ya. Dari kemarin-kemarin kita ngobrol-ngobrolnya dengan pembicara ini ya, pembicara cowok. Nah, hari ini kita ngobrolnya nih, sharingnya nih dengan pembicara cewek nih ya. Nah, Kak Iis pagi ini akan sharing terkait, nah tema kita ya pagi ini adalah membangun bisnis jahit dari rumah. Kreativitas menjadi kesempatan. Nah, ini ya, nanti kita akan sharing-sharing nih dengan Kak Iis. Kita akan dengerin nih tentang pengalamannya Kak Iis selama berbisnis ya, terutama di bisnisnya tadi nih, bisnis menjahit. Oke, kita langsung aja yuk tanya ke Kak Iis terkait pengalaman bisnisnya. Oke, oke Dek, gimana gimana? Gimana kabar di sana, sehat Dek? Ya, biasa basa-basi dulu. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah. Iya, iya. Nah, sebelum kita masuk ke tema, mungkin teman-teman pengen tahu nih latar belakangnya adik, seperti adik stay di mana, seperti itu. Terus aktivitas sehari harinya apa, seperti itu. Mungkin share dulu Dedek ke teman-teman sebelum kita masuk ke tema kita. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya itu Iis dari Bojonegoro. Keseharian ibu rumah tangga sih, ibu rumah tangga yang kemudian ingin produktif. Jadi kesibukannya ya, saya itu ada beberapa hal, ada buka toko, terus kemudian ada jahit itu juga. Terus ada ngonten juga. Nah, kayak gitu sih. Kurang lebih itu. Selebihnya ibu rumah tangga yang ngurus anak, yang ngurus rumah, yang ngurus suami, ngurus semuanya. Keren ya, keren ya ini seperti ini ya. Memang di sini adik itu terkenal sebagai ini ya, IRT yang multi talent. Bener banget nih multi talent semua dikerjain. Mulai dari ibu rumah tangga, ngurus anak, konten, terus buka toko juga, terus jahit juga ya, dan istrinya juga di Bojonegoro. Oke, oke. Terus kenapa tuh deh adik mutusin untuk akhirnya berbisnis kayak gitu? Kenapa kenapa akhirnya milihnya berbisnis, jualan kayak gitu? Padahal kan Hmm, ini kan ini sebelumnya BTW kan sebenarnya ada ini maksudnya untuk sekolah juga kan ya sampai kuliah gitu ya. Tapi memang pilihannya akhirnya memang bukan ngantor ya, tapi berbisnis ya seperti itu. Kenapa tuh? Padahal kalau secara secara sekolah ya memenuhi banget ya, bisa banget kalau pilihannya mau ngantor, mau kerja di perusahaan kayak gitu. Kenapa tuh, Dek? iya, benar. Eh, iya sih, Mbak. Saya tuh lebih memilih berbisnis karena mungkin saya tuh apa ya? eh, Mungkin
jualan kayak gitu. Berbisnis itu adalah salah satu pintu rezeki yang menurut saya itu semua orang itu bisa kayak gitu. Semua orang itu bisa ngelakuin. Kalau kalau mungkin ya kalau di perusahaan kayak gitu, ya sebenarnya bisa juga. Saya sebelum sebelum ini juga pernah ngajar kayak gitu. Ya, tapi kayaknya saya nggak nyaman di situ kayak gitu. Ya mungkin karena namanya juga kantoran kayak gitu, ngajar pun kayak gitu kan memang harus kayak terikat kayak gitu. Jadi harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Mungkin nggak apa-apa loh ya, saya nggak apa namanya nggak terus kantoran itu jelek, ini itu jelek, enggak. Tapi ini ke diri saya sendiri, saya kurang nyaman kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk ya wes lah resign. Toh toh juga apa jualan atau usaha ini juga salah satu jalan rezeki yang di apa ya sama Allah itu dijamin kayak gitu. Um, dan ini tuh bisa kayak gitu dipelajari semua orang itu bisa kayak gitu bahkan dari anak-anak pun itu tuh bisa kayak gitu mereka apa jualan kayak gitu tuh itu hal yang terjadi di kehidupan kita kayak gitu meskipun kita nggak misal nih kita nggak jualan juga kayak gitu tapi kita bertransaksi di situ juga kan juga kita juga beli sesuatu ke orang lah. Nah, sama aja kita jadi kayak bertukar gitu. Saya yang menjual kayak gitu, nanti ada yang beli juga kayak gitu. Yang nyata, yang kemudian itu apa ya, udah terjadi di kehidupan kita kayak gitu. Jadi insya Allah itu lebih mudah kita belajarnya karena memang langsung ada kayak gitu real di depan mata kayak gitu sih menurut saya ya tapi memang perlu ada belajarnya kayak gitu. Iya, iya. Oke, oke. Berarti memang akhirnya memilih memilih bisnis, memilih jualan ini memang tentang kenyamanan ya, karena Ya. memang merasa lebih nyaman ketika jualan, ketika berbisnis dan tadi salah satu alasannya memang karena tidak terikat gitu ya. Karena ketika di kantor, di perusahaan itu terikat seperti itu. Dan maksudnya ini memang tentang kenyamanan kan, ini apa namanya? Hal yang apa privasi banget gitu ya. Maksudnya tiap orang itu memang berbeda kayak gitu. Ada orang yang memang lebih suka kerja di kantor gitu. Ya suka dengan aturan kayak gitu. Malah kalau ada aturan bingung nih mau ngapain. Tapi memang ada nih tipe-tipe yang memang kayak dia yang memang kalau ada aturan malah kayak terikat banget. Jadi makanya akhirnya lebih nyaman kerja yang tidak terikat sama apapun dan itu bebas dan ngasilin uang juga. Makanya akhirnya milihnya berbisnis atau jualan seperti itu. Terus kemudian karena memang jualan itu sebenarnya hal yang deket banget gitu ya sama adik gitu ya. Deket banget sama kita semua gitu ya. Karena dari kecil, dari dulu gitu. Keseharian kita selalu melakukan aktivitas itu, jual beli gitu. Jadi itu sebenarnya hal yang deket banget. Dan semua orang, adik merasa semua orang tuh bisa ngelakuin gitu. Bukan sesuatu yang harus terlalu dipelajarin gimana-gimana seperti itu. Hal yang mudah seperti itu. Jadi selain karena tadi tidak ikat juga ini karena bisnis itu hal yang mudah bisa dilakukan semua orang, tidak harus yang dipelajari pakai effort kayak gitu kayaknya deh. Iya ya bener iya bahasanya lebih ini Mbak bagus Apa ini enggak kan mode jelas aja. Iya. Iya ya. Nah, terus ini apa namanya? Sejak kapan tuh, Dek? Maksudnya Adik sejak kapan tertarik jualan, tertarik berbisnis kayak gitu? Maksudnya Mbak memang baru-baru ini atau sebenarnya dulu waktu sekolah kayak gitu, waktu kuliah kayak gitu pada zamannya itu apa emang sudah kayak tertarik, suka kayak gitu dengan bisnis atau jualan? iya kalau tentang tertarik kapan kayak gitu ya kapan mulai tertarik sama dunia bisnis itu saya tuh dari waktu SMA itu sudah mulai kayak mulainya itu nggak pas langsung mulai jualan gitu ya, tapi kayak mulai tertarik kok kayaknya kalau jualan itu bisa deh apa menghasilkan uang sedikit-sedikit kayak mungkin karena
karena mungkin saya bukan orang yang banyak dikasih uang kayak gitu. Jadi harus kayak gimana ya caranya dapat uang, kayak gimana ya caranya dapat uang jajan sendiri kayak gitu. Jadi dari situ sudah mulai ada apa ya. Jadi dulu tuh sempat kayak mau jualan pulsa kayak gitu dulu waktu SMA. Tapi itu udah terkubur ya. Maksudnya wes nggak dilakuin lagi. Terus waktu kuliah kayak pernah ikut seminar apa namanya ya, entrepreneur kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak mulai tumbuh lagi rasa ingin itu berbisnis itu. Makanya kemudian pas waktu dulu di kontrakan itu saya juga jualan itu. Padahal kalau dibilang uangnya, maksudnya untuk modal buat jualan itu ya 100.000 kayak gitu. 100.000 itu dulu itu kayak sesuatu yang berharga bagiku kayak gitu. Tapi saya buat jualan di kontrakan, terus saya taruh aja gitu uangnya di sini kayak gitu. Jadi saling percaya ke teman-teman kontrakan sih. Ya, jadi waktu dulu juga jualan kerupuk, jualan jajan kayak gitu di kos-kosan waktu kuliah. Mulai dari situ, apa tuh? Iya. Maaf ya, anakku. Gak apa-apa. Aman. Lanjut. Iya, kayak gitu. Jadi terus akhirnya boleh deh kayaknya ini. Terus waktu udah selesai kuliah di rumah itu apa namanya ya, ngajar sih dulu, pulang dari Malang itu ngajar. Terus kok kayak gini-gini aja gitu, terus akhirnya baru mulai lagi untuk jualan jajan juga sama kayak nangis. Bentar ya teman-teman, maaf ya. Gak apa-apa, aman. Biasalah mak multi talent. Iya. Banyak dikerjain. Ada yang beli juga. Iya, oke, siap. Oke, kita sambil nunggu pembicara kita ya, sambil nunggu Deis. Nah, jadi tadi mungkin yang baru bergabung mungkin sedikit ngulang ya. Jadi pagi ini kita akan sharing bareng Deis ini tentang ini ya, tema pagi ini membangun bisnis jahit dari rumah, kreativitas menjadi kesempatan. Nah, Deis ini terkenal sebagai IRT multi talent. Jadi benar-benar multi talent lah, semua dikerjain seperti itu. Ya itu tadi mulai dari ngurus anak, kemudian apa tuh tadi, bikin konten, jualan, buka toko seperti itu. Nah, semua dikerjain, jadi multi talent banget kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman gitu ya, bagi teman-teman terutama emak-emak nih ya, yang mungkin banyak anak gitu ya, punya banyak anak, apalagi masih kecil-kecil seperti itu, terus kemudian pengen jualan gitu, aku pengen berpenghasilan gitu, tapi kok tidak bisa keluar rumah seperti itu karena terkendala seperti di rumah itu harus ngurus anak, harus ngurus pasangan, harus ngurus rumah seperti itu. Itu bisa banget nih ya, bisa banget karena ya ini Deis ini udah mengaplikasikan ya, udah ngelakuin, dia benar-benar multi talent yang ngurus anak-anak iya, pasangan iya, ngurus rumah iya, plus dia berpenghasilan dari rumah seperti itu dengan cara ngonten, buka toko, ngejahit juga seperti itu. Jadi bagi emak-emak khususnya ya, tidak perlu berkecil hati gitu ya, yang memang apa namanya stay di rumah terus ingin berpenghasilan seperti itu. Kita bisa kok stay di rumah sambil ngurus anak, sambil berpenghasilan seperti itu. Oke, kita lanjut. Gimana tadi sampai ini ya, apa namanya, mulai tertarik ini ya, Dek, mulai tertarik jualan itu sebenarnya sejak sekolah, sejak SMA seperti itu. Terus kemudian tapi belum benar-benar mengaplikasikan, terus kemudian ketika udah kuliah mulai tuh jualan-jualan gitu ya dengan modal 100.000 seperti itu. Padahal pada zamannya ya 100.000 itu juga bukan uang yang kecil juga kayak gitu ya, Dek. Iya, nah iya Kak. Nah, ya kayak iya, terus
Iya, ya. Iya, berarti memang udah tertarik jualan mulai sekolah. Nah, berarti produk-produk apa atau barang-barang apa aja nih yang dari dulu udah pernah dijual? Dari dulu ya, dari mulai kayak excited sama jualan, barang-barang apa aja tuh yang udah pernah dijual tuh? Sejauh itu kayaknya saya lebih ke jajan ya, Mbak ya. Jadi kayak kayak ke makanan gitu. Apa namanya, kayak dulu tuh waktu kuliah itu juga ke makanan juga, ke makanan ringan sih lebih tepatnya. Kan anak kosan gitu ya, apa sih yang dibutuhkan anak kosan gitu. Nah, kayaknya lebih ke jajan deh, nggak apa-apa deh ke jajan yang kecil-kecilan, ngitung-ngitung kan buat apa namanya, buat sampingan juga kayak gitu. Dan apalagi itu waktu dulu itu kerupuk juga itu prospek banget kayak gitu. Anak kosan sih ya Mbak ya. Maksudnya kita sebenarnya kayak berbisnis itu juga kita harus mengenali konsumen kita kayak gitu. Nah, karena dulu itu aku di kosan, di kontrakan kayak gitu, dan anak kosan kan nggak begitu ya banyak uang kayak gitu, terus kemudian males juga keluar kayak gitu, jadi kita menyediakan yang sekiranya diperlukan kayak gitu, jadi kayak kerupuk kayak gitu ya, itu prospek banget waktu itu. Anak kosan kan suka kayak gitu ya, makan apa gitu sambil kerupuk, pakai kerupuk kayak gitu, makanya itu cepet banget sebenarnya waktu itu kerupuk itu. Terus jajan juga kayak gitu sambil ngerjain tugas kan biasanya nyemil. Jadi kayak kita itu memposisikan diri kita, penjual itu harus bisa memposisikan diri kita sebagai konsumen kayak gitu. Agar kemudian jualan kita itu apa ya, kayak dibutuhkan, ngerasa dibutuhkan. Jadi mereka akan datang untuk itu. Kayak gitu sih. Terus kemudian apa lagi ya, produk apa saja ya, itu jajan itu, terus akhirnya berlanjut sampai kemudian saya itu udah di rumah, terus udah nikah kayak gitu, terus aku ngapain ya kayak gitu, udah nikah kayak gitu, terus akhirnya kan memutuskan untuk resign tadi itu, aku terus ngapain dong kan, ya nggak bisa diem juga kayak gitu. Akhirnya ya wes lah, berangkat dari dulu pengalaman dulu, akhirnya buka toko kayak gitu, buka toko juga jajan juga, nggak tahu ya kenapa kok jajan kayak gitu, berawal dari jajan juga, terus semakin hari semakin bertumbuh kayak gitu, kayak terus akhirnya jadi yang nggak basi-basi itulah ya, ya apa namanya, pembersih kayak buat cuci-cuci apa gitu, sampai kemudian bisa sampai ke beras, terus gula kayak gitu, kayak maksudnya kebutuhan rumah tangga kayak gitu. Nah, sampai situ terus akhirnya setelah ngerasa itu sudah biasa kayak gitu, sudah terlampaui kayak gitu, waktunya cukup kayak gitu, kok kok sambil nunggu pembeli kayaknya ini deh, lebih baik sambil cari kerjaan lagi kayak gitu, namanya juga ibu rumah tangga ya, cari-cari ya kerjaan. Kayak gitu akhirnya memutuskan untuk beli mesin jahit itu, karena memang waktu itu ada rezeki, jadi ya udah tinggal beli, padahal itu nol sekali, nggak ada keahlian apa-apa, nggak ada apa namanya, ya wes nggak ada apa-apa, nggak ada ilmunya, beli aja, karena itu dulu sempet juga menjadi pemikiran, maksudnya kayak menjadi impian waktu dulu, jadi sampai ibuku sampai emakku itu ngingetin kemarin, loh jahit itu loh sama usaha itu loh yang dipinginkan Iis dari dulu pas kuliah kayak gitu, ternyata ternyata aku tuh sudah lupa dengan ucapan itu kayak gitu, ternyata makku itu masih merekam kayak gitu, masih mengingat omonganku dulu yang kemudian jadi kenyataan kayak gitu, saya bisa jahit, saya bisa buka usaha kayak gitu, dan itu terbukti sekarang kayak gitu, ya itulah apa powernya mimpi kayak gitu. Mimpi duluan baru kemudian terlaksana di kemudian hari. Itu sih produk-produknya, yaitu ya jajan ya bagus, terus kemudian apa namanya, hasil jahit itu sendiri, terus sekarang yang lagi digeluti itu
ngonten. Ini baru banget, baru jalan 1 bulan ngontennya. Dan sudah dapat surat dari Meta, alhamdulillah. Iya, Oke. Berarti memang ini produk yang dari dulu dijual itu memang lebih ke cemilan, kerupuk gitu ya. Bahkan sampai yang sekarang juga masih jualan cemilan juga seperti itu ya. Hanya saja plusnya lagi nambah jahit, konten seperti itu. Nah, tadi itu Masya Allah keren banget sih tadi di bagian yang adik nyampein gimana ketika kita itu menjual suatu produk, kita memposisikan diri sebagai konsumen seperti itu. Jadi ketika kita itu bingung mau jualan produk apa, kita posisikan diri aja sebagai konsumen. Ketika kita memposisikan diri sebagai konsumen, kira-kira konsumen butuhnya apa seperti itu. Jadi kita sekarang lagi stay di mana nih? Misalnya seperti adik tadi, stay-nya itu di sekitar kampus seperti itu. Lagi ada di lingkungan kontrakan, kosan seperti itu. Terus kemudian memposisikan diri sebagai konsumen. Kira-kira kalau anak kosan, anak mahasiswa di kampus, kira-kira butuhnya apa ya? Oh, butuhnya cemilan. Mereka kalau ngerjain tugas pasti butuh cemilan. Pengen ngerjain tugas sambil ngemil-ngemil, akhirnya jualan cemilan. Oh, mereka sepertinya kalau makan juga sukanya pakai kerupuk, akhirnya jualan kerupuk. Itu bagus banget sih ya. Maksudnya gimana ketika kita bingung, kita ingin memulai jualan tapi kita bingung nih produk apa yang mau kita jual. Kalau gitu step pertama ya mungkin tadi dari sharingnya Deis ya. Step pertama mungkin yang perlu kita lakuin, kita lihat dulu nih posisi kita sekarang lagi ada di lingkungan apa nih. Kemudian ketika kita sudah lihat kita ada stay di mana, di lingkungan yang mana, seperti itu, kita posisikan diri sebagai konsumen di lingkungan itu. Kira-kira konsumen orang-orang di sekitar situ, ketika kita ada di lingkungan itu, kita butuhnya apa? Saya butuhnya apa? Seperti itu. Ketika saya ada di lingkungan kampus, kira-kira saya butuhnya apa? Seperti itu. Ketika saya jadi mahasiswa, saya butuhnya apa? Nah, produk itu yang kemudian kita jual seperti itu. Jadi memposisikan diri sebagai konsumen tadi itu pelajaran banget. Oke. Kemudian berikutnya, nah kemudian kan katanya kemudian tertarik gitu ya, ketika sudah buka toko seperti itu. Terus kayaknya masih banyak waktu luang gitu, Masya Allah. Ini jarang ya, ada IRT ini ibu rumah tangga yang waktunya tuh masih bilang luang gitu ya. Biasanya katanya 24 jam ini tidak cukup katanya untuk ngurus anak-anak seperti itu. Ini malah katanya masih ada waktu luang, masih cari peluang usaha lagi seperti itu. Nah, terus kemudian peluang usaha berikutnya yang kemudian dibangun itu ngejahit seperti itu ya, beli mesin jahit dan padahal katanya tanpa pengetahuan apapun tentang menjahit gitu. Berarti itu beli mesin jahitnya dulu dan belum punya keahlian menjahit gitu ya. Maksudnya itu berangkat dari impian aja ya. Aku punya impian untuk buka usaha jahit, jadi aku beli aja mesin jahitnya, tapi aku belum bisa ngejahit, enggak apa-apa, beli aja mesin jahitnya, seperti itu. Iya. Iya, benar seperti itu. Tapi buat yang lain nggak apa-apa loh ya, maksudnya nggak harus saklek sama kayak gitu. Ini prosesnya saya kayak gitu. Prosesnya saya itu beli duluan baru belajar. Sebenarnya ada beberapa proses nanti saya ini juga. Jadi kalau kebanyakan orang itu kan ini ya, dia belajar dulu, kursus dulu, sekolah dulu, baru kemudian dia ini kayak gitu. Nah, karena saya tidak ada di posisi itu dan saya itu nggak bisa seperti itu, jadi tergantung lagi ya sama keadaan kita masing-masing. Jadi saya itu kan punya anak kecil, terus nggak mungkin juga kalau misal saya harus kursus itu soalnya berangkatnya seperti anak sekolah. Jadi kayak berangkat pagi, pulang sore, dan itu jauh harus ke kota. Nah, saya tuh nggak bisa seperti itu. Saya nggak bisa, nggak ada di posisi itu karena punya anak kecil itu. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan lah kayak gitu. Jadi saya beli duluan. Makanya apa ya, stepnya itu nggak sama kayak gitu, tapi nggak apa-apa, nggak sama pun nggak apa-apa. Jadi kalian itu kalau misal mau berproses dulu, mau belajar dulu, nggak, monggo, terserah. Kalau saya ceritanya dari saya beli dulu. Nah, itu rencana ya gitu, Mbak. Saya itu menyadari diri saya sendiri, saya nggak bisa seperti itu, makanya saya beli dulu. Terus kemudian saya belajarnya langsung kayak gitu. Jadi langsung kita apa ya,
ngambil guru kita yang paling dekat lah ya. Jadi saya itu berawal dari main ke rumah teman kayak gitu. Main ke rumah teman yang kemudian dia itu punya mesin jahit, yaitu baru usaha jahit itu juga baru di temanku. Dari situ kok, oh iya ya, saya dulu punya keinginan mau jahit juga kayak gitu. Aku boleh dong lihat-lihat kayak gitu. Akhirnya beneran dilihatin sama teman, dipegangin kayak gitu. Ya pegang aja, aku pegang ya, siapa tahu nanti aku bisa kayak gitu. Terus kemudian ya megang terus kenal ini apa, tanya ini apa kayak gitu. Mesin jahit itu kan ya contohnya kayak apa ya, misal motor kayak gitu. Motor ini fungsinya ini apa, fungsinya tombol ini buat apa, fungsinya ini apa kayak gitu kan ya. Ya dari situ belajar kayak gitu, belajar sedikit-sedikit. Tadi apa ya Mbak pertanyaannya? Kenapa memilih jahit kayak gitu ya? Atau Iya. Dari, apa Mbak pertanyaannya tadi? Iya, lanjut, enggak apa-apa. Iya, jadi tadi kan ini ya, apa? Berarti kan adik itu beli dulu mesin jahit, baru belajar seperti itu kan. Nah, terus kemudian adik kan menjelaskan kalau ya memang kayak gitu, seperti itu. Dan proses belajarnya itu memang dari temen kayak gitu katanya adik, dari orang paling dekat, karena memang adik tidak memiliki, kondisinya adik tidak memungkinkan adik untuk kursus keluar seperti itu, karena memang adik punya anak kecil seperti itu. Jadi memang step yang adik lakukan di usaha jahit ini memang beli dulu, karena adik punya impian untuk punya bisnis jahit dulu impian. Terus sekarang pengen terrealisasikan gitu. Terus kemudian alhamdulillah rezekinya ada, ya udah beli aja deh dulu mesin jahitnya. Tapi masih belum bisa jahit ya, tidak apa-apa gitu. Terus kemudian setelah beli mesin jahitnya, kemudian tanya ke temen seperti itu. Kayak ke temen yang bisa jahit. Ini gimana sih tombol ini, apa sih fungsinya seperti itu. Karena memang kondisinya adik tidak memungkinkan untuk kursus jahit seperti itu. Jadi belajarnya dari temen seperti itu. Gitu ya, Dek ya? Iya seperti itu. Berarti memang benar-benar belajarnya dari teman ya. Maksudnya apa ada misalnya apa sampai buka-buka YouTube juga, atau benar-benar pure dari teman seperti itu belajar jahitnya? Iya, jadi tadi belum selesai ya, belum selesai. Tadi cuma baru sekedar apa ya, untuk apa ya, biar apa ya, megangnya gitu, merabanya gitu loh, maksudnya itu ke temen itu hanya untuk oh seperti ini loh mesin jahit kayak gitu, biar tangan ini bisa merasakan kayak gitu, mesin jahit itu seperti ini kayak gitu. Makanya saya itu datang ke temen kayak gitu. Kemudian untuk belajarnya lebih detail-detailnya itu ke YouTube. Emang jadi apapun semua yang aku perlukan itu tanyanya ya ke sana kayak gitu. Jadi apapun pokoknya apapun. Jadi untuk megang pertamanya itu ke teman, karena memang kan kita butuh yang real kayak gitu, yang nyata kayak gitu, yang untuk bisa bisa nggak sih? Oh ternyata aku bisa kayak gitu. Ya wes lanjut. Cuma perlu pembuktian kalau bisa kayak gitu. Akhirnya karena ngerasa oh iya bisa cuma gini kayak gitu kan. Terus akhirnya beli, terus baru belajarnya lewat YouTube. Dan kalau YouTube itu memang harus lebih ekstra banget. Beda kalau kita belajar sama orang kayak gitu ya, nggak bisa tinggal tanya iki piye, ini gimana kayak gitu, kurang gini enak, benerinnya enak. Tapi kalau di YouTube kita itu harus benar-benar apa ya, benar-benar paham apa yang dimaksudkan orangnya, apa yang harus dikerjakan, dan seringkali itu kanan kiri terus apa kayak gitu tuh kan terbalik ya di kamera. Nah kayak gitu tuh juga kita itu harus main sendiri kayak gitu. Bener kita melihat, tapi kita juga harus mikir kayak gitu. Mikir bagaimana, oh kok bisa seperti itu ya, tapi
nggak pas langsung apa yang di kamera itu diinikan kayak gitu. Jadi memang harus ada kayak sedikit berpikir, oh kalau seperti ini kayak harus kayak gimana ya di model-model sendiri kayak gitu. Jadi nanti diteranginnya gimana di YouTube, terus nanti jadi harus memahami apa maksudnya yang diajarkan di YouTube itu, terus kemudian kita mencerna bagaimana itu, terus kita aplikasikan juga langsung. Jadi harus langsung megang. Jadi berhadapan dengan YouTube, kita juga harus berhadapan dengan mesinnya kayak gitu. Dan nggak serumit yang aku bicarakan ya, bolak-balik itu tergantung sama niatnya kita kayak gitu. Dan itu bisa kayak gitu. Belajarnya ya pelan-pelan kayak gitu, nggak pas langsung sehari jadi apa baju kayak gitu, enggak. Memang benar-benar pelan-pelan. Cuma saya itu aja yang ini sok-sokan kemarin itu, jadi baru beli langsung ada orang kayak gitu, yuk diterima kayak gitu. Padahal belum ada kayak gitu. Iya, seperti itu. Iya. Iya. Jadi ini ya, apa namanya, untuk basic-basicnya itu belajar ke teman ya, untuk dasar-dasarnya gitu ya. Terus kemudian memperdalamnya itu lewat YouTube seperti itu ya. Gitu ya, Dek ya. Iya. Ya. Tapi memang ketika belajar terus gimana? Pokoknya ya, lanjut. Gimana? Ya itu ya yang paling mendasar kayak gitu ya, setiap kita mau melakukan sesuatu itu memang harus ada niatan kayak gitu, niatan yang kuat, yang ketika ada sesuatu yang nggak sesuai kayak gitu, niat itu masih ada kayak gitu, biar kemudian itu tetap jalan. Gimana dong ini ada anak? Iya. Oke. Iya kayak gitu ya. Jadi memang balik-balik juga tergantung niatnya ya. Kalau niatnya kuat gitu ya, biasanya meskipun sesulit apapun juga bakalan tetap ini ya, tetap dipelajari, tetap ditekuni seperti dikerjakan seperti itu. Nah, terus iya. Berarti jadi teman-teman ada ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin buka usaha jahit gitu ya, tapi mereka itu belum bisa ngejahit. Langkah awalnya mulai dari mana menurut Anda? Langkah awal balik lagi tadi ya Mbak ya, langkah awal untuk bisa jahit itu yaitu tadi dari dia yang apa namanya udah tahu atau belum tahu sama sekali, langkah pertama ya belajar kayak gitu, bolak-balik memang semuanya itu perlu belajar kayak gitu ya. Dan caranya belajar itu ada banyak kayak gitu, ada yang bisa dari teman atau mungkin yang punya saudara bisa belajar dari saudaranya, terus ada juga yang dari pemerintah yang itu tadi apa namanya kursus itu kayak gitu. Jadi setiap tahun itu ada pemerintah daerah itu ini mengadakan kursus gratis kayak gitu. Ya boleh kursus dulu, kalau ya itu tadi tergantung teman-teman, tergantung kondisi teman-teman maunya seperti apa dari awal, mau kursus dulu atau seperti saya otodidak kayak gitu. Terus kalau sudah, pokoknya intinya nomor 1 belajar ya, belajar, nggak tahu lewat mana, terserah teman-teman sebisanya. Dari situ terus kita ya kenalan kayak gitu, kenalannya sama mesin jahit itu gimana, ada banyak juga model mesin jahit, ada yang manual, ada yang kemudian kecil, ada yang skala rumahan, ada yang skala industri. Sebenarnya itu sama aja. Kalau mau lebih awetnya kayak gitu ya beli yang besar nggak apa-apa kayak gitu. Terus ya belajar fungsi-fungsi dari mesin itu sendiri kayak gitu. Jadi saya itu awal-awal mungkin kan saya ngegasnya itu kan
belum terkontrol kayak gitu ya. Jadi ya sering kayak gitu, sering apa namanya bolak-balik ke tempat servisnya kayak gitu. Padahal loh ya, padahal itu apa namanya ya, kayak kayak apa namanya rusaknya itu nggak seberapa gitu, cuma kecil kayak gitu. Tapi kan karena memang belum tahu ilmunya kayak gitu, ya akhirnya tetap ke tempat servis kayak gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, mesinnya nggak apa-apa, cuma mungkin ada error sedikit kayak gitu. Kayak gitu lah itu, tapi boleh kok sambil lalu kalau cuma seperti itu ya. um, Ya itu makanya kemudian fungsi dari, maksudnya kita perlu belajar tentang mesinnya dikit-dikit kayak gitu. Kalau ada kendala sedikit itu kan perlu ini. Kayak saya itu benar-benar nol ya teman-teman. Jadi bisa banget kok, bisa banget kalau kita itu mau belajar, mau tetap apa namanya terus belajar kayak itu. Dari YouTube pun bisa kayak gitu. Kayak misal cuma masang jarum aja itu loh, saya dulu nggak bisa kayak gitu. Masang jarum di mesinnya itu nggak bisa. Lah itu bisa di YouTube, itu ada kayak gitu. Lengkap kalau mau belajar kayak. Dan teman-teman pasti tahu juga ya fungsi dari YouTube itu, Masya Allah luar biasa banget. Apapun ada kayak gitu. Iya, iya. Iya, jadi apapun ada di situ yang kamu tanyakan kayak gitu. Itu tuh ada semua kayak gitu. Bahkan hal yang mungkin sepele kayak gitu, itu ada kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir kayak gitu. Karena ada fasilitasnya kayak gitu, dimanfaatkan aja kayak gitu. Jadi dari hal yang sekecil itu sampai kemudian saya belajar. Bentar ya teman. Ya, sana duduk. Jadi dari hal yang kecil itu sampai kemudian saya bisa ngebuat baju, itu ada semua, lengkap, tutorialnya itu lengkap kayak gitu. Dan bahkan itu tentang jahit sendiri itu banyak yang ini bikin kayak gitu, banyak tutorial apapun kayak gitu, sebagai apa ya, jenis jahitan itu, semua jenis jahitan itu ada insya Allah di YouTube. Tinggal kita milih-milih aja. Bentar teman-teman. Iya, wah keren banget ya. Iya. Jadi ini deh ya, apa namanya? Berarti siapapun gitu ya, siapapun itu bisa ya, jika ingin buka bisnis jahit ini bisa, bahkan meskipun dia benar-benar tidak paham tentang jahit, benar-benar dari nol gitu ya. Dan step pertama yang perlu dilakukan ketika pengen membangun bisnis jahit ya karena yang pengen dibangun bisnis jahit ya memang perlu belajar gitu ya, perlu belajar gimana caranya menjahit seperti itu. Berarti memang step pertamanya buat teman-teman yang memang ingin buka bisnis jahit tapi tidak paham cara menjahitnya, ya berarti step pertamanya adalah belajar menjahit gitu. Dan itu bisa dipelajarin seperti itu. Ada banyak media untuk belajar, bisa ke teman, bisa di sosmed, YouTube tadi ya, atau kemudian kursus tadi juga bisa seperti itu. Nah, BTW Dek, tentang belajar jahit gitu ya. Kemarin itu berapa lama sih belajar ngejahitnya? Seperti mungkin memang tiap orang memang tidak sama ya, memang kecepatan tiap orang belajar itu kan memang tidak sama seperti itu ya. Tapi untuk mempelajari dasar-dasarnya tuh, Adek berapa lama kemarin? Untuk referensi teman-teman aja sih. Memang tiap orang kan kecepatan belajarnya ada sama. Tapi kalau dari pengalamannya Adek sendiri kemarin belajar dasar-dasar menjahit sendiri itu berapa lama kemarin? Saya tuh kalau berapa lamanya itu agak susah ini ya. Soalnya saya lupaan kayak gitu. Tapi saya ngerasanya itu cepet kayak gitu ya. Jadi soalnya saya waktu belajar itu, bentar ada yang beli ya, maaf. Apa tin? Soalnya yang gede tuh cilik. Singkel loh, sing cilik gak nek, sing gede gak nek. Urung. Ya. Oh iya. Iya lanjut ya. Maaf ya. Namanya lanjut, juga toko ya, beli gitu. Benar-benar multi-talent banget ini. Jadi nge-live sambil ini ya, sambil ngeiniin pembeli gitu ya, ngelayanin pembeli, Masya Allah. Oke lanjut. Iya, karena disuruh ngambil sendiri. Iya. Apa tadi ya?
Iya, iya. Berarti memang ini ya, memang apa buat teman-teman yang memang belum bisa gitu, yang pengen buka bisnis jahit, pengen buka bisnis jahit tapi ndak paham kayak gitu ya, ndak paham Berapa? cara ngejahitnya, bisa belajar seperti itu. Nah, itu berapa lama tuh proses belajarnya? Hmm, karena Proses pengalamannya. kalau beda-beda juga ya Mbak ya, iya benar katanya Mbak, tergantung orangnya, cara memahaminya dan tergantung cara ininya juga sih, belajarnya dia di mana kayak gitu. Kalau kalau yang apa namanya? Kalau yang kursus, kursus itu kan lebih ini ya, kayak itu biasanya ada jangka waktunya, Mbak. Jadi kayak di pemerintah, kalau itu kan pemerintah daerah ya, kalau di sini itu yang ngadain. Nah itu biasanya ya 1 bulan penuh kayak gitu. Itu malah lebih terjadwal waktunya kayak gitu. Kalau mau ngikutin yang itu ya. Nah kalau yang saya kayak gitu, kalau yang saya yang belajar sendiri kayak gitu, itu tergantung kita masing-masing kayak gitu. Kalau saya karena sambil belajar terus kemudian langsung diaplikasikan ya ya langsung jadi kayak gitu. Karena memang langsung langsung gitu, langsung ya belajar yang jahit kayak gitu. Meskipun kemudian setiap mau jahit lagi, baju selanjutnya lagi harus buka lagi. Maksudnya nggak pas kemudian dari YouTube sekali, terus kemudian bisa buat baju, terus kemudian selanjutnya bisa langsung sendiri lagi, enggak kayak gitu. Tapi memang setiap apapun kayak gitu, setiap menjahit apapun, ya saya sambil lihat kayak gitu. Uh, karena ya itu tadi nggak pas langsung nyantol gitu. Jadi jahit itu bukan perkara apa namanya ya Mbak ya, bukan perkara eh, jahitan terus apa kita jahit terus jadi baju kayak gitu enggak, tapi memang harus ada step by step kayak gitu. Yang kemudian awal-awal kita harus bikin pola kayak gitu, mengukur orang kayak gitu. Mengukur orang itu kan juga perlu kecakapan sendiri ya. Maksudnya kayak harus pakai kelonggaran berapa kayak gitu. Nah, itu di YouTube ada semua kayak gitu. Cara ngukur orang, cara bikin nah, habis ngukur orang kayak gitu bikin pola kayak gitu, pola bajunya kayak gitu. Nah, bikin pola itu juga perlu kecakapan sendiri juga. Maksudnya butuh kreativitas kita kayak gitu. Nah, itu juga ada di YouTube. Jadi semuanya pokoknya apa step by step-nya itu ada semua kayak gitu. Um, bikin habis habis apa ya kita kalau sudah punya ukuran kita bisa bikin pola kalau udah habis pola kita motong kayak gitu ya motong di kain kayak gitu nah ini kayak yang krusial kayak gitu yang memang kayaknya kalau ini salah motong kayak gitu ini tuh nggak bisa jadi kayak gitu nggak bisa jadi nah itu memang untuk pemula itu mungkin yang dikhawatirkan itu yang proses memotongnya ini kayak gitu tapi ya dinikmati aja prosesnya kayak gitu. Nah, dari situ habis motong baru kita ke meja jahit kayak gitu. Baru kemudian bisa aplikatif yang itu jahitnya itu. Jadi memang ada ada nggak pas kain terus kemudian dijahit itu enggak ada proses-prosesnya ada ngukurnya ada bikin polanya orang kalau sudah mahir malah nggak pakai pola langsung kayak dibentuk gitu kayak gitu nah saya itu masih pakai pola sih tapi pola itu juga bikin sendiri ada sebenarnya dan buat teman-teman yang mungkin ngerasa nggak apa namanya belum bisa bikin pola pola itu ada juga dijual di marketplace. Jadi banyak banyak kemudahan yang bisa kita dapat kayak gitu. Saya itu awal-awal juga beli pola di marketplace. Ya udah dan ketika saya ukur kayak gitu ya. Kita tinggal ini aja kayak nambahin sedikit-sedikit kayak gitu. Pokoknya apalagi ini ya namanya jahit kayak gitu ya. Sebenarnya itu juga nggak harus saklek sama yang kita tonton maksudnya apa ya nggak harus saklek sama seperti yang kita pelajari kayak gitu kita itu bisa berkreasi sendiri ditambah sedikit di ini
oh kok kayaknya kalau ngikutin itu kurang ini ya, ini. Nah, kayak gitu tuh ini juga tergantung kita sendiri. Jadi kayak kayak ada ini sendiri yang menjadi ciri khas kita nantinya kayak gitu. Jadi dan setiap jahitan itu berbeda, setiap orang itu berbeda. Ada yang jahitnya dari arah sini, terus kemudian beda lagi ada yang iya nanti dipotong. Iya, potongnya ditarik dulu. Tangannya dulu. Ya kayak gitu sih teman-teman. Jadi kalau mau belajar memang yang pertama itu memang harus belajar itu tadi. Iya, oke. Berarti ini ya. Ada satu lagi sih ya, kalau mau belajar itu terkadang boleh kita menerima permak kayak gitu ya. Mermak bajunya orang kayak gitu. Nah, itu juga sebagai ladang kita belajar kayak gitu. Oh, jahitannya baju ini tuh seperti ini kayak gitu. Kita bisa menganalisa kayak gitu. Jahitannya oh modelnya bisa ya seperti ini. Oh, bisa ya kayak dan setiap orang itu benar-benar berbeda jahitannya itu. Jadi kita bisa belajar dari orang lain, jahitannya orang lain itu di situ. Kita menerima permak meskipun sebenarnya permak ini hal yang sangat menguras waktu kayak gitu dan banyak penjahit yang besar-besar itu nggak nerima mermak itu nggak menerima soalnya memang dia itu permak itu kan lebih apa ya Mbak ya lebih susah kayak gitu kan dia harus bongkar kayak gitu harus bongkar jahitannya terus kemudian harus kalau dia perlu ditambahi harus ditambahi kayak gitu dan kalau dia perlu tambah besar kan namanya permak ya namanya permak dia mestinya kalau nggak dikecilin dibesarin kayak gitu nah kayak gitu tuh ada ilmunya juga di YouTube tuh ada kayak gitu jadi cara nambahin baju terus kemudian biar nggak terlalu kelihatan tambahannya gimana kayak gitu tuh ada semua kayak gitu jadi nah dari situ kita juga plusnya itu tadi bisa mengamati jahitannya orang lain kayak gitu yang kemudian nanti buat pembelajaran buat diri kita kayak gitu. Oh iya iya oke iya keren banget ya jadi ini tuh learning by doing gitu ya belajarnya sambil ngelakuin gitu ya jadi di awal tuh belajar basicnya, belajar dasar-dasarnya, terus kemudian step berikutnya belajar lewat YouTube, terus kemudian bisa belajar sambil jalan belajarnya gitu ya, sambil nerima permak tadi seperti itu ya. Terus kemudian tadi juga katanya ketika belajar lewat YouTube itu juga ya sambil praktek aja, sambil jahit aja gitu, sambil beneran bikin. Jadi bukan hanya nonton aja kayak gitu. Jadi memang belajarnya itu learning by doing gitu ya. Memang belajar sambil praktek kayak gitu. Nah, itu buat tips buat teman-teman yang memang ini ya, ingin mulai belajar menjahit ya, ingin buka bisnis jahit. Nah, itu insya Allah. Oke. Nah, menurut Adik nih ya, jadi menurut Adik seberapa berpotensi nih bisnis jahit ini? Mengingat ini ya sebenarnya kan penjahit itu banyak banget ya apalagi konveksi yang besar seperti itu. Tadi Adik juga udah nyebutin juga ya biasanya penjahit yang udah besar seperti itu tuh tidak mau juga Mbak ini kayak nerima jahitan permak kayak gitu tapi kemudian Adik kan akhirnya memutuskan ya akhirnya bisnis yang dipilih ini adalah bisnis jahit kayak gitu. Nah kalau dari perspektifnya Adik tuh bisnis jahit sendiri ini seberapa berpotensi nih kayak gitu? Iya ya Mbak ya. Kalau berpotensi, ya cukup sih, cukup membantu kayak gitu ya. Jadi kayak sekarang aja ya Mbak ya. Misal kayak dan kayak itu loh Mbak seragam kayak gitu ya. Anggap aja seragam kayak gitu ya. Seragam sekolah itu aja di tempatku itu kan ini tergantung daerah juga ya Mbak ya kalau masalah keuntungan itu tergantung daerahnya itu seberapa kayak gitu kalau di sini seragam kalau yang setelan atas bawah kayak gitu ya itu sekitar 70 kalau enggak 75 kayak gitu nah itu kan angka yang cukup lumayan kayak gitu ya cukup lumayan apalagi ketika itu orangnya sudah udah mahir kayak gitu itu dalam hitungan jam itu udah jadi kayak gitu udah jadi itu. Nah, apalagi ketika itu
konsumennya banyak kayak gitu ya. Anggap aja misal 10, 10 kali 7 setel aja berapa kayak gitu. Wes banyak kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan nggak nyampe 1 bulan kan? Cuma berapa hari kayak gitu. Kalau misal secara kotoran aja kayak gitu ya. Kalau saya kayak gitu. Saya yang baru aja kayak gitu. Sehari itu bisa bisa kok ini. Kalau mau ini bener-bener itu sehari itu bisa dapat satu itu bisa kalau kalau ini. Apalagi kalau yang mahir kayak hitungan jam itu udah bisa satu itu. Eh, sat, ya kalau kotorannya anggap satu aja, 1 hari satu kayak gitu. Kalau dapat 70, kalau misal ada pelanggannya 10 udah berapa 700 700 ya. Iya Ya. kayak gitu. Itu udah padahal baru hitungannya baru 1 minggu kayak gitu. Kalau 7 hari, iya 1 minggu udah dapat segitu. Ah, itu prospeknya kayak gitulah. Tapi kita juga harus bersaing kayak gitu. Bersaingnya ya itu tadi. Sekarang kan banyak juga apa namanya seragam-seragam atau mungkin baju kayak gitu. Orang kan lebih lebih suka apa ya beli kayak gitu ya dibandingkan jahit kayak gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Ini apa namanya orang itu akan lebih suka beli lebih murah, lebih ini kayak gitu, lebih apa namanya apa ya model-model kayak gitu. Nah itu uh, pesaingnya itu juga memang ada kayak gitu, nggak pas baik-baiknya aja kayak gitu. Jadi emang harus bersaingnya di situ. Tapi Iya, iya. keunggulan kita kayak gitu, apa namanya ke ininya kita itu bisa menyeting kalau penjahit ya, penjahit itu bisa menyeting sesuai dengan tubuh kita kayak gitu. Itu kelebihannya penjahit, maksudnya nggak pas langsung beli. Kalau beli itu kan ada kemungkinan untuk kebesaran, kemungkinan kepanjangan, kayak gitu kan ada. Nah, kelebihannya penjahit itu sendiri itu di situ. Kita bisa lebih pas ke customer kita kayak gitu. Nah, tapi ya itu harus menjaga kualitas dan itu. Nah, ini yang aku garap kayak gitu ya. Maksudnya karena aku kan baru kayak gitu ya, memang harus harus memperhatikan kualitas itu sendiri kayak gitu. Maksudnya belajarnya di situ. Karena udah bisa, jadi ya kita perbaiki di kualitasnya kayak gitu. Karena kita sekali lagi kita nggak bukan bukan aku sendiri kayak gitu yang punya jahitan kayak gitu. Tapi kita bersaing juga kayak gitu. Nggak bisa dipungkirin itunya. Iya, iya, iya. Nah, iya, benar-benar. Jadi memang sebenarnya bisnis jahit ini cukup berpotensi gitu ya. Tapi lihat-lihat tempatnya dulu juga gitu ya, Dek ya. Kalau kebetulan kalau di tempatnya Adek itu cukup berpotensi seperti itu ya. Ini mungkin apa namanya karena marketnya itu ini deh ya, marketnya itu adalah orang-orang sekitar seperti itu ya. Mungkin kalau kita bisa lebih jauh lagi masuk ke online-nya gitu ya. Ini kan market yang biasanya kita jangkau untuk memulai bisnis jahit itu baru yang offline ya. Orang-orang di sekitarnya kita seperti itu. Makanya tadi Adek nge-mention kita bisa ngelihat apa tempat kita stay seperti itu. Karena beda-beda tiap tempat itu beda-beda apa namanya potensinya seperti itu. Itu kalau memang marketnya masih offline gitu ya, masih orang-orang sekitar tempat kita tinggal. Tapi kalau kita udah ke online gitu ya, udah bisa sampai ke luar kota, di luar pulau, di luar tempat kita stay seperti itu bisa mungkin potensinya bisa lebih besar juga gitu ya. Karena ini juga sih tadi Adek juga benar sih Mbak juga setuju. Tadi itu Adek nge-mention memang sih ya, mungkin orang-orang itu lebih suka beli di toko gitu, apalagi sekarang udah online ya di mana-mana karena mungkin lebih murah, lebih cepat, lebih praktis seperti itu. Tapi keunggulannya ketika ketika pesen gitu ya, pesen ketika apa namanya pakai jasa jahit seperti itu bukan langsung beli di toko itu kualitasnya katanya tadi kualitasnya lebih terjaga terus kemudian seperti ukurannya juga bisa lebih ngepas dengan tubuh kita tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek benar-benar bisa ngepas karena
ngukur gitu ya, dan dibikinnya sesuai ukuran. Tapi ketika kita langsung beli di toko seperti itu, apalagi toko online seperti itu kan masih ukurannya itu tidak benar-benar ngepas seperti itu. Kadang juga masih perlu ke tempat jahit juga gitu ya, untuk permak gitu ya. Tadi ada yang bilang permak untuk ngecilin atau untuk ngebesarin seperti itu. Nah, ya itu sih benar. Jadi memang masih, kalau Mbak dengar dari cerita ini, memang bisnis jahit ini masih sangat-sangat berpotensi ya seperti itu. Karena memang apa namanya, kalau beli online gitu memang ukurannya tidak bisa benar-benar ngepas gitu ya, karena apalagi ini juga Mbak juga keinget beberapa teman-temannya Mbak itu ya, apalagi kalau udah lebaran seperti itu, mereka itu pengennya itu kayak baju kembaran satu keluarga kayak gitu ya, sarimbit itu. Nah itu tuh mulai dari yang bayi itu juga dibikinin gitu kan, cukup repot juga ya kalau harus pesen di online gitu ya, kan lebih mudah kalau pergi ke tempat jahit seperti itu. Jadi sebetulnya bisnis jahit ini memang masih sangat-sangat potensial ya kayak gitu, masih sangat-sangat menghasilkan. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang mungkin ingin menyentuh ya, mungkin tertarik dengan bisnis jahit dan ingin memulai, seperti bisa dimulai nih seperti itu. Tidak perlu khawatir dengan banyaknya toko online yang menjual ini ya, menjual pakaian-pakaian dengan dengan teknologi yang sekarang serba mudah seperti itu. Karena terus kemudian ini juga ya tadi, kenapa Mbak juga bilang masih sangat berpotensi ya, masih sangat potensial, karena kan orang-orang itu juga kadang ke tempat jahit itu bukan hanya butuh untuk jahit, tapi permak juga tadi ya yang ada sebutkan kayak gitu. Kan permak nggak bisa tuh ke toko online gitu ya teman-teman ya. Permak itu tetap ke tempat jahit seperti itu. Dan itu masih banyak banget. Mbak sendiri ngelihat di tempat-tempat sekitarnya Mbak itu masih banyak banget orang-orang yang pengen permak seperti itu tuh. Nah, itu. Jadi sepertinya memang bisnis jahit ini masih sangat-sangat potensial ya bagi teman-teman yang memang ingin memulai bisnis jahit ini. Nah, terus kemudian tips buat teman-teman yang ingin belajar jahit atau ingin memulai bisnis jahit ini. Tips dari adik, apa tuh, ada tips-tips tertentu enggak tuh dari adik, atau pesan buat teman-teman lah yang yang ingin membangun bisnis jahit atau ingin memulai bisnis jahitnya. Ada pesan-pesan enggak buat teman-teman? Kalau masalah tips ya sebenarnya kayak ya pertama kayak gitu ya, niat itu tadi ya teman-teman, karena memang niat itu yang mengembalikan semangat kita kayak gitu. Kita niat jahit itu buat apa sih kayak gitu, kayak niatnya harus diperkuat, terus kemudian harus konsisten sama niatnya kita kayak gitu, harus istiqomah kayak gitu ya, biar niat kita itu terjaga kayak gitu. Karena memang di perjalanan itu nggak mudahnya kayak gitu. Jadi ada susahnya kayak gitu. Tapi ketika kita punya niat yang kuat, terus kemudian kita konsisten kayak gitu, itu akan mengembalikan secara tidak langsung, mengembalikan rasa semangat kita, rasa kenapa itu. Kemudian ya belajar itu tadi kayak gitu, belajar belajar terus, belajar dengan saya itu agak nggak fokus soalnya kayaknya ada yang teriak-teriak, ada bantuan air gitu. Jadi iya nggak apa-apa aku maaf nggak tahu tuh ada kayaknya yang teriak-teriak gitu. Iya, oke. Nggak ada suara loh kan ya, ada ini. Ya wes Koko Kak Popo. Ini iya benar ada bantuan. Oh ya udah, oke kita selesaikan live-nya kita ya. Oke, ini udah terakhir kok. Oke. Jadi ini ya terakhir ya. Oke, terakhir buat teman-teman yang ingin, makasih ya Adik ya untuk waktunya. Terakhir buat teman-teman yang ingin pesen jahitan ke Adik atau pengen lihat konten-kontennya Adik seperti itu.
kemana tuh? Boleh deh sosial medianya atau nomor WhatsApp-nya adik. Oh, oh boleh dong. Aku lagi ngonten loh teman-teman. Aku tuh lagi ngonten di FB Pro. Di FB Pro namaku itu Iis Yusnia ADE Negro. Jadi jangan lupa ya, bantu like, komen, and share. Komen sebanyak-banyaknya. Maaf ya teman-teman, sebenarnya ada bantuan air. Oke, oke. Berarti itu ya, nanti karena sekarang DI SMA lagi ngonten, nanti teman-teman bisa cek tuh ya Facebooknya DIIS, nanti teman-teman bisa bisa like, komen, dan share di sana kalau pengen lihat konten-kontennya DIIS. Mau ini juga ada apa promosi nomor WhatsApp enggak? Mungkin buat teman-teman yang ingin pesen jahitan bisa ke nomor WhatsApp. Nomorku berapa ya? Aku lupa. Oh iya. Ya, ini bagi temennya, saya aja baca ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin pesen jahitan ya, mungkin dari luar kota juga mungkin nanti bisa cek DIIS ya untuk tanya-tanya dulu. Nanti bisa ke nomor WhatsApp-nya 082359157353. Saya ulang ya. 082359157353. Oke, itu dulu ya teman-teman. Makasih ya. Makasih sharingnya buat DIIS sama Allah dapat banyak insight dan inspirasi malam ini hari ini. Nah, buat teman-teman yang juga dapat insight-insight dan inspirasi nanti bisa ini ya bisa komen-komen dan share seperti itu. Oke, gitu aja sharing kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di live Instagram berikutnya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf lo ya.